Halo guys, selamat datang di channel gua. Kali ini gue bakal ngebahas seorang anak yang diduga dibesarkan oleh sekawanan serigala. Yang bikin kisah ini menarik bukan cuma dia hidup bersama sekawanan serigala, tapi juga karena tingkah lakunya sangat mirip dengan hewan tersebut. Anak itu bernama Dinar Sanikar. Dia berasal dari India Utara, yang lebih tepatnya di hutan Bulan Cahir, Uttar Pradesh, India. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas, guys. Sinyal hilang. Update hilang. Pada tahun 1867, di tengah lebatnya hutan Bulan Syahir Uttar Pradesh, India. Kalau nggak salah tuh kayak gitu penyebutannya, guys. Ada sekelompok pemburu sedang menyusuri pedalaman hutan untuk memburu hewan liar. Di tengah perjalanan, mereka melihat sekawanan serigala sedang memasuki sebuah gua. Namun, ada satu pemandangan yang membuat mereka jadi terkejut. Di antara kawanan serigala itu tampak seorang anak laki-laki yang diperkirakan berusia sekitar 6 tahun, dan anak tersebut bergerak layaknya seekor serigala. Dengan berjalan menggunakan kedua tangan dan kedua kakinya sambil mengikuti kawanan itu tanpa rasa takut. Merasa ada sesuatu yang tidak biasa, para pemburu segera menangkap anak tersebut. Mereka mencoba mengajaknya berbicara, tetapi anak itu tidak memberikan jawaban atau reaksi apapun. Seolah-olah dia sama sekali tidak mengerti atau memahami bahasa manusia. Para pemburu pun dibuat kebingungan akan hal itu. Bagaimana mungkin seorang anak kecil ya kan bisa hidup bersama sekawanan serigala di tengah hutan lagi. Akhirnya karena merasa iba atau kasihan, mereka memutuskan membawa bocah itu keluar dari hutan menuju ke kota Agra, salah satu kota penting di India Utara yang ada monumen Taj Mahal. Dan pada saat itu masih berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Sesampainya di Agra, anak tersebut diserahkan ke panti asuhan bernama Sikandra Mission agar dapat dirawat dengan lebih layak. Panti asuhan itu dikelola oleh seorang pastor sekaligus misionaris bernama Edhard. Di sanalah anak tersebut kemudian diberi nama Dinar Sanikar, yang dalam bahasa Indi kata Sanikar berarti hari Sabtu, karena dia tiba di panti asuhan tersebut tepat pada hari Sabtu. Sesimpel itu aja sih, guys. Karena diduga menghabiskan masa kecil ya tanpa kontak dengan dunia luar ataupun sesama manusia, perilaku Dina sangat berbeda dibanding anak-anak pada umumnya. Menurut catatan para misionaris, tingkah lakunya lebih menyerupai serigala dibanding manusia. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena dia lebih sering bergerak menggunakan kedua tangan dan kedua kakinya, dikarenakan dia kesulitan berdiri dengan tegak. Bukan hanya itu saja, saat makan Dina hanya mau menyantap daging mentah, dan sebelum memakannya ia akan mengendus makanan tersebut layaknya seekor serigala. Setelah itu ia bahkan menggerogoti tulang-tulangnya untuk mengasah giginya. Dina juga tidak mampu memahami bahasa manusia maupun bahasa isyarat. Ia lebih sering mengekspresikan dirinya dengan cara menggeram atau melolong. Namun seiring berjalannya waktu, Dina perlahan mulai beradaptasi dengan lingkungan panti asuhan. Ia mulai memahami orang-orang di sekitarnya meskipun tidak benar-benar mampu mempelajari bahasa manusia, guys. Hal ini juga berkaitan dengan perkembangan otak manusia. Saat masih kecil merupakan periode penting bagi otak untuk belajar bahasa dan bersosialisasi. Jika sejak kecil seorang anak tumbuh tanpa berinteraksi dengan manusia, kemampuan berbahasanya bisa berkembang dengan sangat terbatas. Inilah yang menjadi alasan mengapa Dina tidak pernah benar-benar mampu berbicara meskipun ia telah bertahun-tahun tinggal bersama para misionaris. Meskipun kemampuan bicaranya tidak berkembang, perilakunya mengalami banyak perubahan. Dia mulai belajar berdiri dan berjalan menggunakan kedua kakinya, juga memakai pakaiannya sendiri serta mengikuti beberapa kebiasaan manusia. Menurut para misionaris, Dina bahkan akhirnya belajar merokok, sesuatu yang saat itu mungkin hingga sekarang merupakan kebiasaan yang cukup umum di kalangan orang dewasa.
Sayangnya kehidupan Dina tidak berlangsung lama. Pada usia 34 tahun, dia meninggal dunia akibat tuberkulosis. Penyakit yang pada masa itu menjadi salah satu penyebab kematian paling umum di India Utara. Dan kisah tentang anak-anak yang diduga dibesarkan oleh serigala ternyata tidak hanya muncul pada Dinar Sanikar. Cerita serupa juga bermunculan dari berbagai wilayah di India. Tentu saja hal itu memicu perdebatan. Bahkan menurut seorang ahli geografi, panti asuhan tersebut telah menerima begitu banyak anak yang diduga dibesarkan oleh serigala selama bertahun-tahun. Sehingga kedatangan anak baru atau kedatangan Dina dari hutan bukan lagi sesuatu yang dianggap mengejutkan. Ada juga isu dari sebagian orang percaya bahwa kisah-kisah tersebut sengaja dibesar-besarkan oleh para misionaris untuk menarik perhatian publik dan media. Sementara itu, hipotesis lain menyebutkan bahwa anak-anak tersebut kemungkinan tidak pernah benar-benar dibesarkan oleh hewan, melainkan memiliki disabilitas intelektual, gangguan perkembangan, atau kondisi fisik tertentu yang memengaruhi perilaku mereka. Akibatnya, para masyarakat pada masa itu mungkin terburu-buru menyimpulkan bahwa mereka adalah anak serigala, guys. Entah Dina Sanikar benar-benar Mowgli di dunia nyata atau bukan, kisahnya memiliki kemiripan yang sangat cocok dengan tokoh utama dalam The Jungle Book karya Rudyard Kipling. Hingga hari ini kisahnya masih menjadi salah satu kasus anak liar paling terkenal dalam sejarah India. Sekaligus mengingatkan kita bahwa perkembangan seorang manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia tumbuh sejak masa kanak-kanak, guys. Kalau menurut kalian, apakah Dinar benar-benar dibesarkan oleh gerombolan serigala atau sebenarnya ada penjelasan lain di balik kisah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, guys.